lagi adik-adik. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Nah adik-adik, bersyukur Lause Meila bisa kembali lagi bersama dengan adik-adik dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur semalam telah Tuhan jaga bersama dengan keluarga kami sehingga kami boleh bangun pada pagi ini dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kami, dan biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan kami pengertian dan membantu kami, menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sudah 2 bagian di dalam renungan harian kita yang membahas tentang bagaimana kita bisa belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Hana. Yang pertama itu doa, mengenai dia berdoa yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yang kemudian tentang kelemah lembutannya. Dan pada hari ini kembali lagi kita masih mau membahas tentang tokoh Hana ini. Apalagi yang bisa kita pelajari melalui kehidupannya. Mari kita baca sama-sama di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Nah adik-adik bisa buka di Alkitabnya dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20. Lause Meila akan membacakan bagi kita semua. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita mengikuti cerita dari pertama, bagaimana Hana dihina oleh penina karena tidak mempunyai anak, karena mandul, dan dia begitu pedih, hatinya begitu sakit, sehingga pada waktu itu dia datang kepada Tuhan dalam perayaan tahunan mereka di Silo, di dalam bait Tuhan. Dia datang di situ, dia berdoa. Dia pun di situ dikatakan sama Imam Eli bahwa dia ini perempuan yang mabuk, tetapi dia menjelaskannya secara benar, secara baik, dengan lemah lembut, sehingga akhirnya adik-adik di dalam ayat yang kita baca ini bagaimana Tuhan menjawab doanya. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak yang dinamainya Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana sadar bahwa ketika dia mengandung, ketika dia melahirkan Samuel, maka itu karena pemberian Tuhan. Nah dia tidak mengandalkan bahwa itu karena kehebatan dia tidak mengandalkan itu karena suaminya Elkana, tidak. Tetapi dia sadar bahwa ini adalah jawaban doa yang Tuhan berikan. Ini adalah pertolongan Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus belajar melalui Hana. Kita belajar bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, seumpamanya kita meminta kepintaran kepada Tuhan supaya kita bisa berprestasi, atau kita meminta apalagi mungkin talenta supaya kita bisa bermain musik, mungkin kita bisa melakukan banyak hal. Nah adik-adik, ketika kita sudah mendapatkan hal itu, ingatlah bahwa itu karena pemberian Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu karena Tuhan yang memberikan kepada kita, bukan karena kuatnya gagah kita, bukan karena usaha kita. Jangan ketika kita sudah menjadi anak yang pintar, ketika kita sudah berhasil di dalam studi kita, ataupun di dalam hal yang kita lakukan, sehingga kita mengatakan bahwa itu karena saya rajin belajar, itu karena saya yang berusaha Lause. Nah adik-adik ingat, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kepada kita. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita, ketika Tuhan memberi apa yang kita minta, maka jangan lupakan itu. Karena adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di dalam ayat yang ke-20 ini bagaimana Hana dia sadar bahwa Samuel ini merupakan pemberian daripada Tuhan. Kita pun demikian dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa yang kita miliki saat ini, entah itu nafas kehidupan, kesehatan, semuanya itu karena pemberian Tuhan. Entah itu juga kepintaran yang kita yang ada pada kita sekarang, itu semua karena Tuhan. Untuk itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan melupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau terus menolong kami dan ajarkan kami untuk terus mengingat Tuhan di dalam setiap jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus menolong kami yang akan sekolah. Engkau menolong kami, berikan kami pengertian, berikan kami kepintaran, pengetahuan, sehingga kami bisa biarlah kami Tuhan bisa menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Terima kasih Tuhan, memberkati juga mama papa, bahkan dengan saudara-saudari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita di saat ini. Dan biarlah kita hidup terus mengandalkan Tuhan. Bahkan jangan lupakan Tuhan ketika Tuhan sudah menjawab doa kita. Jangan lupakan Tuhan. Oke, jangan menganggap diri kita sendiri hebat. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.